Hai sahabat manis semuanya, ketemu lagi di Jumat Ceria. Jumat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bacakan dari teman-teman kita ya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi yang masih ada sedikit lagi. Semoga saja di tahun depan, di tahun 2022 kita terbebas dari pandemi. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang nih kita bacakan pertanyaan ya. Pertanyaan dari teman-teman kita. Tapi semoga bisa jawab. Nih, ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari aku, orang kesepian. Udah sepi banget dirimu ya. Ini pertanyaannya nih ya, teman-teman semua. Bun, saya itu sudah 10 tahun berumah tangga. Akan tetapi suami saya ini sudah beberapa kali selingkuh. Apa yang mesti saya lakukan? Mau cari anak-anak udah 2, ya kan? Mohon solusinya. Kalau dengerin cerita-cerita kayak gini, sebenarnya ikut miris juga ya. Ini 10 tahun pernikahan, ini kalau nggak salah nih udah 5 kali suaminya selingkuh ya. Udah jadinya udah kayak 10 tahun bagi 5, 2 tahun sekali, kayak udah terprogram banget lubangnya. Aduh Bang Toyib. Aduh. Yang pertama yang mesti kita lakukan sebagai perempuan itu adalah jangan buru-buru menjudge suami kita tuh tidak baik atau buruk. Kembali lagi ke kita, apakah kita ini sudah menjadi istri yang baik, kemudian kita sudah menjalankan semua kewajiban sebagai istri, kemudian yang kedua sudah menjalankan tugas sebagai ibu dari anak-anak. Kalau kita udah melakukan semua itu, kemudian suami kita masih aja kekeh dalam arti senang aja cari yang lain, berarti itu memang udah ada di jiwanya si laki itu. Emang susah sih ngeyakinin lalat kalau sampah itu nggak baik gitu. Bunga itu harum tapi lalat nggak ngeh. Jadi menurut saya kalau kita sudah melakukan semua yang terbaik kemudian suami masih aja seperti itu, berat. Akan tetapi kalau dia bilang ini, bagaimana ya, anak saya udah 2 bun, nggak mungkin saya cerai. Jangan pernah libatkan anak dalam permasalahan kita. Satu yang pasti, jangan pernah melibatkan anak ketika kita sama suami itu mempunyai permasalahan, karena anak justru melihat kita setiap hari dengan kondisi yang tidak kondusif, kemudian dengan kondisi yang tanda kutip tidak wajar. Anak-anak akan berpikir, ini bagaimana sih orang tua ini, nggak ada harmonisnya sama sekali. Anak akan merasa tersiksa, apalagi ketika terjadi pertengkaran. Jangan pernah memperlihatkan anak tentang pertengkaran, karena kita ini sebagai orang tua akan menjadi role model untuk anak-anak kita kelak. Cara kita dengan suami istri itu akan diikuti oleh anak-anak. Kita akan menjadi role model mereka. Dengan secara tidak sadar kita ini role model mereka. Jadi ketika dia udah besar, ketika ayahnya tidak memperlakukan ibunya dengan baik, maka dia juga 80% anak itu akan meniru. 80% akan meniru kebiasaan orang tua. Jadi dia juga akan merasa tidak menghargai perempuan, kemudian dia tidak bisa menjadi jati dirinya sendiri, karena kita memang role model untuk anak kita tanpa kita sadari. Itu yang harus diingat. Kemudian kalau kita memilih bertahan dengan menderita, saya rasa itu tidak bijak. Kita jadi perempuan, kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu bertahan dengan rasa sakit, kemudian kamu bertahan dengan segala penghinaan yang dilakukan oleh orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, maka kita sudah menghina diri kita sendiri.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa kamu harus berpisah atau apa, tapi kamu akan bisa memilah sendiri mana yang terbaik untukmu, mana yang terbaik untuk anak-anak. Dan yang paling penting adalah hargai diri kamu sendiri dulu sebelum orang lain menghargai kamu. Kalau dengar seperti ini saya speechless ya, kayak speechless aja rasanya, bingung mau bilang apa. Semoga kamu dapat solusi yang terbaik ya. Saya hanya bisa memberikan sedikit aja karena pengalaman yang saya dapatkan kan berbeda. Jadi kita tuh setiap individu kita akan memiliki pengalaman yang berbeda. Memang banyak pertanyaan seperti ini, cuma bagi saya riskan untuk mengatakan hal-hal yang keras. Kalau saya sendiri, kalau keluarga saya yang begitu, mungkin saya bilang, aduh, cerita 2000 main lagi dan nih, bayar parkir sono. Bayar parkir di pengadilan agama, begitu. Tapi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dulu untuk mempertahankan hubungan ini, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mewajarkan pernikahan ini agar kita menjadi role model sesungguhnya untuk anak-anak kita. Tapi ketika kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, jalan yang terbaik adalah berpisah. Karena ketika berpisah mungkin kita bisa menjadi sahabat, kemudian kita bisa menjadi teman, kemudian kita bisa menjadi role model untuk anak-anak kita. Jadi saya rasa itu jawaban saya, jawaban yang sangat singkat, sedikit. Mungkin besok-besok saya akan belajar tentang hal ini ya. Oke, ibu yang kesepian, saya doakan Anda semoga tetap sehat, semoga tetap tabah menghadapi semua ini. Oke teman-teman, satu pertanyaan saja ya. Jadi kita jangan banyak-banyak, kita ketemu lagi di Jumat ceria mendatang. Dadah.